Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas suatu informasi yang sangat penting untuk teman-teman ketahui, di mana informasi ini dirilis oleh channel YouTube Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI yang berkaitan dengan tes psikotes. Nah, ada banyak informasi penting yang teman-teman akan dapatkan. Ini bisa saya katakan sebagai bocoran untuk tes psikotes, di mana nanti kita akan tahu apa saja yang akan diujikan di dalam tes psikotes ini. Nah, ini adalah tampilan dari sistem aplikasi untuk tes psikotes. Teman-teman diminta untuk login aplikasi dengan memasukkan username, itu adalah nick, dan passwordnya adalah nomor peserta. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Jika username-nya itu tidak bisa diakses peserta, silahkan melakukan absensi terlebih dahulu kepada panitia lokasi. Nah, kemudian silahkan login. Kemudian kalau sudah login akan muncul data peserta. Nah, teman-teman pastikan bahwa data diri telah sesuai dan benar. Data dirinya itu terdiri dari nama, tanggal lahir, prodi atau bidang studi, formasi jabatan, satuan kerja, dan pelaksanaan tes. Seandainya ada kekeliruan, maka teman-teman segera lapor kepada panitia untuk dilakukan pembetulan. Nah, kalau sudah dipastikan sesuai dan benar, maka silahkan klik mulai ujian. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kita perhatikan tampilan waktu pengerjaan soal psikotes, yaitu di sini. Nah, di sini terlihat bahwa waktu pengerjaan soal psikotes itu adalah 2 jam. Jadi cukup lama. Kemudian di sini 1A itu tes potensi akademik yang berupa tes kuantitatif. Kemudian tombol ini itu berfungsi untuk mengatur ukuran huruf soal, memperbesar atau memperkecil ukuran font. Jadi teman-teman buat senyaman mungkin fontnya itu seberapa besar atau seberapa kecil sesuai dengan kenyamanan dari teman-teman sekalian. Nah, berikutnya dalam pengisian soal cermati jenis-jenis pertanyaan. Karena ada banyak sekali jenis-jenis pertanyaan, maka teman-teman bisa memperhatikan di sini. Nah, dalam hal ini jenis pertanyaannya adalah tes kuantitatif. Kemudian pilih salah satu jawaban dari pertanyaan tersebut. Ternyata ada 4 pilihan untuk tes potensi akademik. Jadi di sini pilihan ganda dan ada 4 pilihan A, B, C, D. Berikutnya, kemudian tunggu hingga warna indikator biru muncul. Nah, kalau sudah muncul maka bisa klik lanjut. Apabila peserta klik tombol lanjut tetapi tidak memilih jawaban pertanyaan, maka akan tampil notif sebagai berikut. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk masuk ke pertanyaan sebelumnya, semua inputan harus diisi semua. Nah, ini berarti pertanyaannya itu harus dijawab ya sebelum kita melakukan klik tombol lanjut. Nah, di sini 1B itu ternyata tes potensi akademik yang berupa tes verbal. Kalau tadi 1A itu tes potensi akademiknya adalah tes kuantitatif, di mana banyak soalnya. Untuk tes kuantitatif itu ada 18 soal, untuk tes verbal juga ada 18 soal. Tes verbal ini apa saja? Tes verbal ini bisa berupa tes sinonim, antonim, maupun padanan kata. Kalau yang tes kuantitatif tadi cukup jelas ya, itu hitung-hitungan, kemudian deret, seperti itu. Nah, perhatikan status jumlah soal terjawab dari total jumlah soal. Di sini status terjawab 1 dari 18 soal, artinya
ini baru mengerjakan 1 dari 18 soal yang ada. Kemudian ini sampai 1E. Jadi ternyata sampai 1E itu tes potensi akademik yang berupa tes penalaran. Nah, tes penalaran ini bisa berupa tes silogisme maupun tes penalaran analitis. Yang dapat saya catat di sini, karena videonya juga di-skip ya, jadi saya tidak tahu untuk 1C dan 1D itu tidak diperlihatkan di dalam videonya, hanya 1A, 1B, dan 1E. Tapi kita bisa membuat prediksi bahwa 1C dan 1D itu kemungkinan merupakan tes aritmetik sosial dan tes figural. Itu berdasarkan tes psikotes pada tahun 2018. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk tes potensi akademik itu jumlahnya per bagian tes atau per jenis tes itu ada 18 soal. Nah, kalau 1E bagian E ini terakhir, maka akan ada 18 soal dikali 5 atau 90 soal. Jadi tes potensi akademik jumlahnya adalah 90 soal. Nah, berikutnya, selain soal potensi akademik itu terdapat soal pepikostik. Ternyata soal pepikostiknya ini agak berbeda atau bahkan sangat berbeda ya, seperti tes pepikostik pada umumnya yang videonya juga sudah saya buat. Tes pepikostiknya seperti ini. Kita diberikan sebuah pernyataan dan ada 4 pilihan yaitu sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Di mana tema atau jenis tes pepikostik khususnya ini yang pertama adalah komitmen kerja. Kemudian di sini ada petunjuknya ya. Jadi teman-teman bisa klik petunjuknya nanti supaya lebih jelas menjawabnya seperti apa. Nah, berikutnya kalau diklik petunjuk pengisian maka akan muncul seperti ini. Nah, ini perlu teman-teman baca dan pahami indikatornya apa dan petunjuknya apa. Oke. Ini 2A masih tentang komitmen kerja. Nah, di sini ini diklik oleh pembuat video ya. Nah, sebetulnya di sini kita dapat diberikan bocoran ya sebetulnya untuk menjawab ini. Jadi komitmen kerja di sini diklik sangat sesuai. Oke. Berikutnya adalah apabila peserta klik tombol lanjut tetapi tidak memilih jawaban pertanyaan, maka akan tampil notif sebagai berikut. Nah, untuk masuk ke pertanyaan sebelumnya, semua inputan harus selesai. Harus diisi semua, maksudnya itu sama seperti tadi. Kemudian 2C. 2C adalah tes khusus tentang radikalisme. Kalau tadi 2A adalah komitmen kerja, 2C radikalisme, ini juga di-skip. Kemudian 2D itu self inferiority. Apa yang dimaksud self inferiority itu adalah ketidakpercayaan diri gitu ya. Maka lawannya itu adalah kepercayaan diri dari peserta. Nah, di sini juga ada 4 pilihan ya. Sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, di sini sampai 2D dalam videonya. Jadi banyak yang di-skip, jadi saya juga tidak bisa tahu itu sampai apa. Kalau menurut prediksi saya untuk tes pepikostiknya ini juga ada sebanyak 90. Jadi ada 2D. Jadi untuk yang 2A tadi adalah komitmen kerja, kemudian 2B itu terskip, kemudian 2C itu radikalisme. Ini masih menjadi konsen bagi Kemenak ya. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan ini. Kemudian yang 2D adalah self inferiority. Nah, tips dari saya untuk menjawab tes pepikostik seperti ini berdasarkan informasi-informasi yang saya ketahui dan juga dialog-dialog dengan teman-teman dari psikolog ya.
untuk menjawab tes yang polanya seperti ini, pilihan jawabannya seperti ini, maka teman-teman bisa menjawab sangat tidak sesuai kalau memang teman-teman tidak sesuai dengan kepribadian teman-teman, atau sangat sesuai. Jadi menjawabnya itu yang ada di pinggir-pinggir gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini untuk menunjukkan bahwa kita itu benar-benar yakin dengan jawaban kita. Kalau kita menjawab yang ada di tengah seperti ini, itu masih kurang meyakinkan. Jadi kita bisa menjawab sangat sesuai untuk yang sesuai dengan kepribadian kita, atau sangat tidak sesuai kalau tidak sesuai dengan kepribadian kita. Karena di sini bisa saja nanti poinnya juga akan membesar gitu ya. Nah, seperti itu tipsnya. Kemudian apabila telah berhasil disimpan, ujian tes tidak dapat dilakukan kembali. Jadi kalau sudah diklik selesai, kemudian ini Anda tidak dapat mengulang kembali. Apakah Anda yakin kalau sudah diklik OK, berarti tidak bisa kembali. Nah, kemudian tampilan rekap soal dan jawaban yang sudah dikerjakan, itu ternyata bisa ditampilkan di sini. Kemudian kita bisa mengekspor dalam bentuk file PDF, format Excel, atau printout. Nah, bila telah selesai, peserta melakukan logout aplikasi. Oke, teman-teman, di sini apa yang bisa saya sampaikan dalam video ini, teman-teman bisa cek video saya tentang soal-soal yang akan diujikan pada psikotes, sehingga membantu teman-teman di dalam belajar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.